Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau segala sesuatu dalam hidup ini ada loh tanda-tandanya. Nah termasuk nih, apa sih tanda-tandanya kalau sedikit lagi kita akan mencapai sukses? Ini menarik banget. Ayo kita bahas dan kita perbaiki yuk. Sekarang langsung aja, Mas, ini video kayaknya bakal keren nih. Tapi tujuan Mas Aryan membuat video ini tuh apa sih? Nah, tolong disimak. Ini benar-benar penting. Gini teman-teman, saya ini adalah tipe orang yang suka mempelajari sifat orang. Betul. Dan saya paham banget. Saya percaya banget bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu bisa loh kita tarik ke dalam hidup kita. Caranya gimana, Mas? Dengan memperbaiki sikap kita dan meniru sikap orang-orang yang sudah berhasil. Sekarang ayo deh, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bahas ya. Bagaimana sih ciri khas dari sifat orang yang masih jauh dulu nih dari terkabulnya tujuan? Teman-teman, kamu pernah nggak sih seperti gambar yang ada di depan layar kamu? Iya, di depan layar kamu itu adalah tipe orang yang kayaknya kita banget ya. Kita ini kadang-kadang, maaf banget, suka merasa masalah kita tuh banyak banget setiap hari. Betul nggak sih? Nah, maaf, itu tuh salah satu pertanda kalau impian kita masih jauh. Kenapa, Mas? Nih, saya jelasin. Kalau kita nggak hati-hati dalam hidup, kita tuh sering loh yang namanya melihat-lihat handphone dan sering banget emosi dari masalah orang lain yang kita nggak kenal di sosial media. Betul nggak? Bahkan, maaf ya, kalau kita ingin melihat kita itu masih jauh atau dekat dengan impian kita, lihat topik pembicaraan kita. Topik pembicaraan orang yang masih jauh dari kata sukses, dia itu selalu heboh membicarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan sosial media tuh. Dia gosip-gosipin orang, gosip-gosipin artis, ngefitnah orang, sampai akhirnya gimana, Mas? Hidupnya puyeng sendiri. Betul apa betul? Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas, ya suka-suka saya dong, Mas. Saya mau lihat sosial media kek, saya mau ngomongin orang, saya mau komentarin artis, suka-suka saya. Kenapa emang? Buktinya apa kalau itu bisa mempersulit tercapainya impian saya? Nih, saya kasih tahu. Ketika kamu fokus kepada masalah orang lain, dengerin ya, fokus kamu akan berubah. Betul apa betul? Kalau kamu sibuk ngurusin orang lain, kamu itu akan lupa dengan hidup kamu sendiri. Kebanyakan orang tuh bingung, Mas. Saya ini bingung deh, kenapa? Kok saya tiba-tiba suka merasa ngeblank ya, Mas ya? Hampa ya, Mas ya? Nah itu, dirimu terlalu fokus ngurusin orang lain sampai lupa dengan hidup kamu sendiri. Nah, sekarang coba lihat layar kamu. Lihat layarmu baik-baik. Pertanyaannya gini, Mas, kalau begitu saya mau nanya nih, Mas. Tadi kan itu sikap dari orang yang masih jauh dari impian atau terkabulnya keinginan, betul? Bagaimana dengan sikap orang yang sudah dekat? Nah, ini menarik nih. Ini kita bahas satu persatu supaya kamu bisa menirunya. Nomor 1, orang-orang yang sukses dalam hidup mereka itu sering banget menikmati hidup mereka sendiri secara total. Ibarat kata gini, mereka itu tetap suka ngelihat handphone, mereka itu tetap suka ngelihat sosial media, tapi ada tapinya. Mereka itu ngelihat handphone bukan kepo dengan orang lain, bukan. Terus ngapain, Mas? Dia melihat handphone untuk menghibur dirinya sendiri, bukan untuk ngurusin urusan orang. Nah, ketika dia sedih, ada berita yang gak asik, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu cuma bilang begini, teman-teman. Ah, bodoh amat, ya kan? Saya gak ngurusin. Mau ada hoax apa kek, mau ada masalah orang lain apa, saya gak ngurusin. Fokus mereka cuma satu. Fokus mereka cuma satu. Apa tuh, Mas? Nih, kalau kebanyakan di antara kita secara tidak hati-hati suka fokus ngurusin orang yang sukses dan berpikiran besar, mereka akan fokus kepada suatu hal yang namanya terima kasih akan hidup mereka. Setiap hari, mereka tuh cuman kerjaan apa, Mas? Hal yang biasa mereka lakukan
adalah cuma satu. Mereka itu percaya bahwa hidup kita itu berharga loh. Betul. Sekarang saya minta tolong sama kamu deh. Coba kamu tiru sifat mereka yang ini. Hiduplah secara penuh, menjadi kamu seutuhnya, tanpa berpusing-pusing menjadi orang lain. Sekarang saya mau nanya, selama ini kamu udah menikmati nafas kamu sendiri belum sih? Coba deh. Kebanyakan di antara kita itu lupa menanyakan sebuah pertanyaan yang sederhana. Salah satunya, sejauh mana selama ini kamu sudah menikmati tidur kamu? Selama mau tidur mikirin orang terus atau dinikmati itu tidurnya? Pertanyaan berikutnya adalah sama. Kalau di antara kita selama ini suka mikirin orang lain terlalu jauh, kapan sih terakhir kali kamu itu dengerin musik dan berdansa dengan kebahagiaan untuk menikmati hidupmu sendiri setiap detik? Kapan? Jujur pada saya. Ini pertanyaan sederhana, tapi penting loh. Nah, sekarang saya ingin membagikan sebuah ilmu yang sederhana, tapi ini benar-benar betul. Coba deh, nomor 1, kamu belajar untuk menikmati hidup kamu, dimulai dari menikmati tidurmu, dan nikmati juga langit di atas kepalamu. Dan yang paling penting, coba nikmati makanan-makanan yang ada di sekitar kamu. Nggak usah mikirin orang lain dulu. Nikmatin makanan kamu, nikmati udara kamu, nikmati tidurmu, nikmati langit di atas kepalamu, dan nikmati hidupmu. Teman-teman, ini loh yang merubah hidup saya. Hidup saya berubah ketika saya melakukan ini. Dengerin baik-baik. Impian, keinginan kita akan tercapai ketika kita menikmati setiap hidup yang kita miliki. Udah itu aja. Kenapa, Mas? Kenapa orang itu bisa tercapai impiannya hanya dengan menikmati hidup? Gampang jawabannya. Karena ketika kita menikmati hidup, itu semua adalah wujud syukur loh. Dan, dengerin baik-baik, bersyukur itu sangat terbukti menarik rezeki lebih banyak dan lebih cepat. Betul apa enggak? Iya enggak? Nah sekarang ayo, kamu ini kan sahabat saya di Sahabat Pagar Kehidupan. Ayo dong, gak usah kepo ngurusin orang lain lagi. Syukuri hidup kamu dan nikmati setiap detik yang Tuhan kasih. Ingat ya, setiap detik yang Tuhan kasih belum tentu besok bisa ada lagi dalam hidup kamu. Hidup kamu itu luar biasa. Klik video yang ada di sebelah tanda panah itu supaya kamu lebih paham apa sih yang saya maksud dari video ini. Kamu luar biasa. Terima kasih.